Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita masih ibadah online karena kita masih dalam level 4 di Kota Bandar Lampung ini. Kita berharap dan berdoa biar minggu depan kita bisa ibadah tatap muka atau ibadah offline. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Iman Ishak. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Ibrani pasal 11, ayatnya yang ke-20. Ibrani 11 ayat 20, saya bacakan ayat ini buat kita semua. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Puji Tuhan. Iman Ishak. Siapakah Ishak, saudara? Ishak itu adalah anak perjanjian. Anak yang dijanjikan Allah kepada Abraham, bapaknya Ishak. Pengalaman hidup Ishak dan Abraham itu hampir sama, saudara. Abraham mempunyai seorang istri yang bernama Sarah, kondisinya mandul. Ishak juga mempunyai seorang istri yang bernama Ribka, kondisinya mandul. Abraham baru digenapkan janjinya untuk mendapatkan seorang anak setelah menunggu 25 tahun. Ishak 20 tahun pernikahan dengan Ribka, baru dia mendapatkan anak dan anak kembar yang diberi nama Esau dan Yakub. Ishak ini, saudara, seorang pribadi yang baik, seorang pribadi yang berkenan. Dia punya karakter dan sifat yang berkenan di hadapan Tuhan. Ishak itu adalah anak yang taat kepada bapaknya. Kita bisa melihat itu di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 ayat 7 sampai 10. Waktu dia dikorbankan oleh bapaknya, Ishak itu tidak melawan, saudara. Padahal dia itu sudah besar. Kurang lebih umurnya waktu dia dikorbankan itu 25 tahun. Ada yang berkata 37 tahun. Artinya Ishak itu bisa melawan apa yang dilakukan bapaknya terhadap dia, saudara. Tetapi karena Ishak adalah anak yang taat kepada bapaknya, dia diam saja. Dia terima saja waktu mau dikorbankan kepada bapaknya, dia terima saja, saudara. Waktu diikat oleh bapaknya dan waktu mau dibunuh, baru Tuhan katakan, jangan bunuh anak itu, saudara. Jadi Ishak itu pribadi yang taat kepada bapaknya, saudara. Ishak juga adalah anak yang taat kepada Tuhan. Waktu terjadi kelaparan di negeri di mana Ishak tinggal, saudara, dia ingin berangkat ke Mesir. Karena didengar di Mesir itu tidak ada kelaparan. Tetapi firman Tuhan katakan, Ishak jangan pergi ke Mesir. Lalu Ishak taat kepada perintah Tuhan. Dia tidak pergi ke Mesir, dia pergi ke Filistin di negeri Gerar. Ishak juga adalah orang yang sabar, saudara. Di mana kita bisa melihatnya waktu dalam Kejadian pasal 20 ayat 18 sampai 22. Waktu Ishak menggali kembali sumur-sumur yang pernah ada pada zaman bapaknya Abraham yang sudah ditutup oleh orang-orang Filistin pada saat itu. Dia gali kembali, saudara. Lalu dia bisa dapatkan air. Tetapi gembala Gerar mengambil dan merampas air itu, saudara. Itu sebabnya disebut sumur itu sumur Esek. Lalu dia kembali lagi menggali sumur yang pernah ditutup pada zaman bapaknya Abraham oleh orang Filistin. Dia dapatkan lagi air yang membual di situ. Tapi dirampas lagi oleh gembala Gerar. Lalu dinamakan sumur itu Sitna. Ishak tidak berontak, saudara. Dia tidak melawan dan dia tidak membalas apa yang dilakukan oleh perbuatan gembala Gerar. Lalu dia gali lagi sumur yang baru, saudara. Dan dia dapatkan sumur yang diberi nama Rehobot. Dan di situ gembala-gembala Gerar tidak lagi merebut sumur itu, saudara.
Ishak adalah orang yang sabar. Dia tidak terpancing dengan emosi dari perbuatan gembala-gembala Gerar. Ishak juga adalah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 24 sampai 25. Waktu Tuhan sudah berkati Ishak dengan luar biasa. Dia makin kaya di sana. Dia kembalikan ucapan syukur dia kepada Tuhan, saudara. Dia tahu semua itu dari Tuhan. Dia naikkan ucapan syukur dia kepada Tuhan. Dan Ishak juga adalah orang yang mengampuni, saudara. Pernah Raja Filistin bernama Abimelek, setelah dia melihat Ishak itu diberkati Tuhan dengan luar biasa, diusir Ishak dari Filistin, saudara. Ishak tinggalkan Filistin itu karena disuruh Raja Abimelek. Tetapi di tempat yang baru juga dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Lalu Raja Abimelek bersama temannya dan panglimanya Pikol, dia datang buat sumpah perjanjian kepada Ishak supaya mereka tidak saling melakukan kesalahan satu dengan yang lain. Ishak terima, saudara, sumpah itu. Artinya Ishak mengampuni kesalahan daripada Raja Abimelek. Kita lihat, saudara, Ishak itu satu pribadi yang luar biasa, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, apakah yang dapat kita pelajari dari iman Ishak ini? Dari karakternya yang baik itulah yang membentuk iman dia, saudara, kepada Tuhannya. Apa yang kita bisa pelajari dari iman Ishak? Kembali kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 20. Saya bacakan lagi. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Kita lihat di sini, saudara, iman yang kita bisa pelajari dari Ishak adalah dia punya iman di mana mempunyai pandangan jauh ke depan. Yaitu dia memberkati anaknya Ishak yang bernama Yakub dan Esau. Iman Ishak memandang jauh ke depan untuk memberkati anak-anaknya yang bernama Yakub dan Esau. Kalau kita perhatikan, saudara, yang pertama diberkati oleh Ishak adalah Yakub, bukan Esau. Kenapa, saudara? Ishak memberkati lebih dulu Yakub daripada Esau karena berkat kesulungan. Ada berkat kesulungan yang Ishak curahkan kepada Yakub. Apakah Ishak salah memberikan berkat kesulungan kepada Yakub daripada Esau, saudara? Tidak. Sebenarnya berkat kesulungan itu jatuh kepada anak sulung, saudara. Yaitu harus jatuh kepada Esau. Tetapi ini tidak jatuh kepada Esau. Tetapi Ishak berikan berkat kesulungan itu kepada Ishak. Kepada Yakub. Kenapa, saudara? Sepertinya Ishak tertipu oleh Yakub. Sebenarnya tidak. Kenapa? Kalau kita membaca Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 23, yang pertama kita lihat di sini, saudara, apa dikatakan di sana? Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoa Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini, saudara, sudah dinubuatkan waktu Ribka mengandung anak kembar dalam kandungannya. Anak ini bertolak-tolakan satu dengan yang lain. Sampai Ribka minta petunjuk kepada Tuhan. Kenapa ini, Tuhan? Kenapa anak-anakku bertolak-tolakan di dalam kandunganku?
Tuhan berikan jawaban, saudara. Karena ada 2 bangsa akan lahir dari kandunganmu. Ada 2 suku bangsa yang akan berpencar dari kandunganmu. Dan anak yang tua akan menjadi hamba dari yang muda. Itu sebabnya waktu Ishak menurunkan berkat kesulungan, itu jatuh kepada Yakub karena sudah dibuatkan dalam kandungan istrinya yang bernama Ribka. Lalu yang kedua, kenapa Ishak memberkati Yakub dengan berkat kesulungan? Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Saya akan bacakan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datang Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah, itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu padaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ini yang kedua, saudara. Kenapa Ishak memberikan berkat kesulungan kepada Yakub? Karena Esau, kakak Yakub, sudah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dia pandang rendah hak kesulungan itu, saudara. Dia katakan, sebentar lagi aku mati, untuk apa hak kesulungan itu bagiku, saudara? Lalu dijual hak kesulungan itu kepada adiknya karena sepiring kacang merah, saudara. Itu sebabnya hak kesulungan terlepas dari Esau. Waktu Ishak memberkati hak kesulungan, bukan jatuh kepada Esau, tetapi kepada Yakub, karena sudah dijual hak kesulungan itu kepada Yakub, saudara. Saudara yang saya kasih, sepertinya Yakub menipu Ishak. Benar, saudara, menipu. Waktu itu Yakub ikuti saran mamanya Ribka. Waktu Ishak ingin menjaruhkan berkat kepada Esau, lalu Ribka katakan, kamu menyamar seperti kakakmu Esau. Tapi Yakub katakan, tidak, saya takut nanti papa akan menjatuhkan kutuk kepadaku. Kata mamanya Ribka, biar kutuk itu aku yang mengalami. Sepertinya, saudara, Yakub ingin menipu Ishak, saudara. Tetapi sebenarnya itu semua, walaupun Yakub tidak menipu Ishak, tetap jatuh berkat kesulungan itu kepada Yakub. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan di dalam rahim Ribka, istri daripada Ishak itu, saudara. Puji Tuhan, kita melihat, saudara, apakah berkat Ishak kepada Yakub. Kalau kita membaca Kejadian 27 sampai 29, kita akan baca di sana. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia, saudara. Apa berkat Ishak kepada Yakub?
Kalau kita perhatikan Kejadian 27 sampai 29 ini, berkat Ishak kepada Yakub adalah berkat sebagai Tuhan. Bukan berkat sebagai hamba, tapi berkat sebagai Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, sudah ada dua berkat yang Ishak berikan kepada Yakub. Yang pertama itu berkat kelimpahan. Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-28, coba tampilkan lagi 28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit. Dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ini berkat kelimpahan, saudara. Ishak memberikan berkat di mana dikatakan Allah akan berikan kepadamu embun yang dari langit. Dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Ini berkat kelimpahan diberikan oleh Ishak kepada Yakub, saudara. Dalam pandangan yang jauh ke depan, Ishak memberkati Yakub dengan berkat kesulungan, berkat kelimpahan. Allah turunkan embun dari langit, saudara. Artinya apa? Semua tanaman-tanaman yang ditanam oleh Yakub semua menjadi berkat. Gandum jadi berkat, anggur jadi berkat. Itu diberikan kepada Yakub sebagai berkat kesulungan. Lalu berkat yang kedua, saudara, di dalam ayat 29, tolong tampilkan. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang berkati engkau, diberkatilah ia. Apa yang kita lihat di sini, saudara? Berkat yang kedua, berkat kuasa. Bangsa-bangsa akan tunduk kepadamu. Suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Berkat sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan dan kuasa diberikan kepada Yakub, saudara. Barang siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Barang siapa yang berkati engkau akan diberkati. Luar biasa, saudara, berkat kesulungan itu. Inilah yang Ishak berikan kepada Yakub. Iman yang memandang jauh ke depan. Dia berkati berkat kesulungan kepada Yakub karena Yakub punya hak untuk menerima berkat kesulungan itu. Lalu apakah berkat Ishak kepada Esau, saudara? Kejadian 27 ayat 39 sampai 40. Berkat Ishak kepada Esau saya bacakan. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Apa berkat Ishak kepada Esau? Berkat sebagai hamba. Dia akan menjadi hamba dari adiknya yang bernama Yakub, saudara. Kenapa? Karena dia tidak terima berkat kesulungan itu. Berkat kesulungan waktu Ishak jatuhkan kepada Yakub itu tidak bisa ditarik kembali, saudara. Tidak bisa ditarik kembali. Waktu Yakub terima berkat kesulungan, itu benar-benar berkat kesulungan diterima oleh Yakub di dalam kehidupannya dengan berlimpah-limpah. Berkat kuasa di mana segala bangsa tunduk kepada Yakub itu dialami dalam kehidupan Yakub. Tetapi kepada Esau, karena dia tidak terima berkat kesulungan, dia terima berkat sebagai hamba. Saudara yang saya kasih, kalau kita membaca Roma 9 ayat 12 sampai 13, apa yang dikatakan di sana, saudara? Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ini, saudara, Allah katakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba dari yang muda. Apa yang dijanjikan Tuhan itu digenapi dalam kehidupan Yakub, saudara.
Itu sebabnya hargailah hak kesulungan. Kau Tuhan berikan yang hidup kita, hargai hak kesulungan itu. Jangan kita jual dengan apapun saudara dalam hidup ini. Hak kesulungan itu bicara pada keselamatan kekal yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang punya nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan menyucurkan air mata. Esau, dia mendapatkan berkat sebagai hamba karena dia rendahkan hak kesulungan itu, saudara. Saudara yang saya kasih, kita sebagai orang tua, kita bisa menurunkan berkat seperti Ishak kepada anak-anaknya, saudara. Proses iman daripada Ishak itu dibentuk dari karakternya yang baik. Kita lihat tadi, saudara, dia anak yang taat kepada orang tuanya. Dia yang taat kepada Tuhan. Dia orang yang sabar, saudara. Dia orang yang tahu bersyukur kepada Tuhannya. Dia orang yang mengampuni. Itu terbentuk iman daripada Ishak, saudara. Lalu dengan iman ini dia memandang ke depan untuk mencurahkan berkat kepada anak-anaknya. Dan marilah, saudara, kita sebagai orang tua, kalau kita sudah jadi orang tua, kita juga bisa seperti Ishak memberikan berkat kepada anak-anak kita. Berkat kesulungan itu, biar anak kita diberkati Tuhan dengan berlimpah, saudara. Supaya jadilah seperti Ishak yang punya iman memandang jauh ke depan. Percayalah, saudara, kalau kita punya iman seperti Ishak, kita juga bisa memberikan berkat kepada anak-anak kita. Berkat yang terbaik, berkat kepada Yakub, berkat kesulungan kita berikan kepada anak-anak kita. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan suci, saudara. Kita naikkan satu pujian. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang suci. Kita yang tahu keadaan kita, saudara. Kita yang tahu hati kita hari-hari ini. Apakah hati kita kudus dan suci di hadapan Tuhan? Haleluya, haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ingin curahkan berkatnya buat kita, saudara. Terlebih di hari-hari ini, kita dihadapkan dengan satu persoalan yang berat, masalah yang berat. Karena pandemi COVID-19 belum berlalu dari negara kita ini. Ada yang terkena dengan sakit. Ada yang kena dampak dalam pekerjaannya, saudara. Dalam usahanya, dalam bisnisnya. Berat kita rasakan hari-hari ini. Percayalah, saudara, Tuhan tahu keadaan kita. Dia tahu persoalan kita. Dia ingin menolong kita atas persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Suci, suci Allah Bapa. Suci, suci, suci Allah Bapa. Allah yang di dalam surga, bumi langit tunjuk kuasanya. Ku pandang pada salibnya. Suci, 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 suci,
Mari Tuhan sucikan, suci, 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 suci. Haleluya. Yesus, Yesus. Mari Tuhan sucikanku, mari Tuhan sucikanku. Mari Tuhan sucikanku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 haleluya, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kita pegang roti itu di tangan kanan kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kita pegang seloki yang bisa anggur di tangan kiri kita, air anggur yang melambangkan darah Kristus. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, Yesus. Waktu engkau makan dan minum dengan imanmu, saudara, percayalah. Tuhan pasti menolong kita, saudara. Kita datang dengan sakit, kita pulang dengan kesembuhan. Kita datang dengan susah, pulang dengan penghiburan. Kita datang dengan masalah, persoalan, kita pulang dengan satu solusi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Percayalah saudara, Tuhan kita ajaib dan luar biasa. Dia tidak akan biarkan kita menghadapi sendiri saudara. Dia menolong kita dan bersama dengan kita. Haleluya, 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 Yesus. Dengarkan baik-baik pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus dengan iman kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru ini meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum air anggur yang melambangkan darah Kristus dengan iman kita. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukurmu kepada Dia, saudara. Dia yang baik. Dia yang ajaib. Dia yang luar biasa itu, saudara. Haleluya. Kuasanya dahsyat luar biasa. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia akan menyertai kita saudara. Dia akan menolong kita. Dia sudah menyembuhkan sakit kita. Dia berikan kekuatan kepada kita yang lemah saudara. Kita punya masalah diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil saudara. Dialah kita yang ajaib dan luar biasa saudara. Haleluya, haleluya Yesus.
Terpujilah namamu sampai selama-lamanya Yesus. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau ajaib, engkau luar biasa Yesus. Biar nanti pendeta sabarlah ia berdoa. Di akhir ibadah kami ini Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena boleh berjalan dengan baik. Kami melihat kuasa Tuhan terjadi melalui ibadah kami pada saat pagi hari ini. Yesus. Melalui pujian penyembahan kami, melalui firman Allah yang telah kami dengar pada saat pagi hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami supaya kami tetap bersyukur di tengah-tengah kesulitan apapun yang ada hari-hari ini. Kami tahu bahwa Allah lebih besar dari segala kesulitan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami belajar dengan iman Ishak Tuhan, yang terbentuk dengan karakter yang baik, yang suka mengampuni, bahkan memandang jauh ke depan untuk memberkati anak-anaknya. Melalui kebenaran firman Allah yang telah kami dengar pada saat ini Tuhan, boleh memberikan kami kekuatan yang baru. Bahkan kami boleh melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami semua yang sudah mendengar firman Allah pada saat pagi hari ini, kami percaya semua kami dilawat Tuhan, diberikan kekuatan. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami tetap bersyukur karena kami tahu bahwa itu yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kami. Berkati para hamba-hambamu yang sudah terlibat Tuhan, yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Pengurapan daripada Allah, kuasa Allah menjadi bagian mereka, sehingga dimanapun mereka berada dalam pelayanan mereka boleh menjadi berkat Tuhan. Melalui perjamuan kudus juga kami percaya pagi hari ini yang sakit mengalami satu kesembuhan dalam nama Yesus, dan pemulihan boleh terjadi bagi kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, melalui perjamuan ini kami tetap beriman sungguh kepada Engkau. Berkati juga sidang jemaat Allah yang ada di rumah pada saat ini. Apapun persoalan yang sedang mereka hadapi, apapun masalah yang sedang mereka alami saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya melalui kebenaran firman Allah, kiranya melalui perjamuan kudus pagi hari ini mereka boleh dikuatkan, mereka tetap mengandalkan Tuhan, menggantungkan harapan mereka kepada Allah. Dan apapun yang sedang terjadi, mereka melihat bahwa Allah lebih besar dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami tetap bawa bangsa dan negara ini. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan terhadap bangsa kami Indonesia ini. Kami rindu bangsa Indonesia ini mengalami hujan pertobatan. Kami rindu bangsa Indonesia ini mengalami hujan keselamatan. Bahkan pemulihan terjadi dengan masa-masa pandemi ini. Kami rindu tangan-Mu yang penuh kuasa boleh menjadi bagian bangsa ini, dan kami boleh melihat mujizat Allah terjadi di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah di tempat ini. Tuhan berkati setiap kehidupan kami, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kiranya segala aktivitas kami, segala kegiatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Kami naikkan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.